kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya. Karena kita coba untuk berdamai, mengajukan HJ, baik aku dan Insan ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang gimana ya? Ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Mencoba lewat apa ya Mbak Ina? Mencoba lewat apa ya? Komunikasi dengan Mawar. AJ, yang kita bisa lakukan AJ, karena kan ini sudah terlanjur masuk proses hukum ya, Mbak, gitu. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di-block, jadi mau menunjukkan etika baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Oke, artinya kamu memberikan waktu. Mungkin awalnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Ini kan saya hanya mencoba menyampaikan apa yang dipertanyakan banyak orang. Saya harus kamu menjawab. Kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang kamu adalah yang melukai. Seperti apa tanggapanmu? Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Ihsan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Ihsan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Ihsan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan, karena memang sudah saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Ini maksudnya ini kan terjadi kayak ada di awal hubungan ini kan ada kayak kebohongan juga, kalau misalkan gak ngambil suami istri dan lain-lain. Mungkin ketika menjalin sama Mbak Ina sendiri nggak takut itu akan terulang lagi atau balik lagi tadi statement aku sebelumnya bahwa Insan tidak menunjukkan etika buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan pasangan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Anak-anak nerima nggak Mbak? Anak-anak nerima nggak Insan? Anak-anak Mbak Ina? Starla sudah aku perkenalkan sih, dan alhamdulillah ya dia anak yang baik, anak yang paham agama, dia paham bahwa selama itu sudah halal, ya sudah saatnya lo kita istilahnya dengar samina wa ta'ala. Kita tunduk sama kalau kita mengaku Islam. Anak-anak sekarang sama Mbak Ina atau sama Virgon? Anak-anak aku waktu itu sudah sempat ketemu anak-anak, cuman memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak dia sekolah, dan setiap 2 minggu itu dibawa liburan terus sama dininya. Jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak. Ada kekhawatiran hak asuh direbut nggak Mbak Ina? Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih enggak sih, aku nggak khawatir, karena memang kemarin persidangan hakim keputusan itu udah sampai tingkat Mahkamah Agung ya. Jadi, berarti sejauh ini anak-anak menerima dengan baik ya? Ya alhamdulillah. Insan juga orang yang sangat keki dan sayang sama anak-anak. Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan? Diresmikan secara negara? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu, yang terutama di ranah ini.
Tapi bisa diobrolin atau gimana? Kalau untuk keresahannya? Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Untuk Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah ikan dari ini, karena biasanya di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan tidak, ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas. berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke Bang. Siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap dari awal sih nggak mau. Bang Lecu, kalau kita ngomongin ini kan soal legal access ya Bang. Iya. CCTV di mana selalu digadang-gadang dengan durasi yang sangat panjang dan kok konotasi kurang baik ya Bang. Iya. Nah ini pertama untuk apa secara hukumnya ini kan kabarnya katanya sudah diperjualbelikan. Ya. Kabarnya. Ya. Nah untuk kamu sendiri, nah terbayang nggak sih seperti apa ketika itu tersebar dan katanya ini ya katanya kami nggak tahu ya, katanya kan ada video yang tidak baik tak buat orang lain lah. Iya. Seperti apa nih? Jadi begini, terkait video itu, ya, pastinya saya perlu sampaikan di sini, cara memperolehnya tidak sah. Sehingga apabila terjadi transaksional terhadap video itu sudah menjadi pelanggaran hukum. Karena kenapa? Cara memperolehnya tidak sah. Diperolehnya itu dengan cara yang tidak secara benar. Ya kan? Misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya, sederhana. Saya ambil handphone kamu, ya, kemudian saya umpetin. Berarti kemudian saya jual. Nah, itu ada proses di mana perolehannya tidak sah. Sehingga apa? Ketika saya mengalihkan kepada pihak lain, maka itu mutlak adalah pelanggaran hukum. Sehingga kalau kita bicara terkait konten yang ada di video itu kan mengandung konten pribadi. Ya, pribadi di mana menurut saya ya, ada sosok yang memang sengaja merekam, kemudian mengedit, kemudian menyerahkan kepada pihak lain. Dengan cara apa? Memungkin dugaan saya dengan berupaya untuk aja diri Anda untuk mengikuti proses hukum. Oke? Karena saya akan mendorong terus sampai dilakukan penetapan tersangka. Oke? Sampai dilakukan penetapan tersangka, sampai juga dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ancaman yang kami laporkan ini adalah ancaman yang di atas 5 tahun. Sehingga secara subjektif apabila seseorang melakukan perbuatan yang berulang, maka terlapor tersebut boleh dilakukan penahanan nantinya pada tingkat penetapan tersangka. Bang, motif pemerasan ada gak Bang? Kemungkinan motif pemerasan gitu. Kalau nggak bayar, gue sebar nih gitu Bang. Kemungkinan keharusan ada gak? Nggak ada, tapi berdasarkan barang dan saksi fakta mengatakan bahwa memang di sana ada transaksi. Oke. Ada yang ada itu fakta transaksional. Terjadi pemindahan itu kemudian dengan menguntungkan dirinya. Jadi diri seseorang itu, ya kan? Nah, jadi dari sini dari A ke B, B ke C. Nah, nanti kita minta penyidik untuk menggali. Nah, ini pasti sudah menjadi satu kelompok, ya. Satu kelompok sudah direncanakan. Makanya banyak orang kalau tidak direncanakan pasti melibatkan cuma satu orang. Bang, pihak-pihak itu ada menyangkut dengan Mawa gak Bang? Nah, ya, AB nama yang tadi disampaikan itu, menurut saya ya, saya akan mencoba supaya nama itu juga turut dalam posisi terlapor. Saya akan mencoba supaya nama yang tadi disebutkan itu menjadi turut terlapor dalam laporan polisi, Kak. Berarti mungkin Mawa akan bisa diperiksa Bang di kasus illegal access Pasti ini. kita minta untuk diperiksa. Kita minta untuk diperiksa. Oke, untuk penegakan hukum yang adil dan merata, kita minta untuk diperiksa. Karena kenapa? Alat bukti itu dipakai oleh yang tadi namanya M itu di Polda Metro Jaya hingga naik penyidikan. Menurut kami sudah dirugikan. Karena kenapa? Yang barang yang tidak sah kok dipergunakan gitu loh. Paham kan? Ya kan? Barang yang tadi handphone tadi yang saya bilang diambil, ya kan, yang kita tahu milik siapa, kemudian kita alihkan tanpa persetujuan orangnya, itu dia tuh. Nah, saya minta kepada penyidik untuk memanggil nama yang tadi, untuk diperiksa juga dalam tingkat penyidikan. Metro Jaya menyebut ada barang bukti 7 video. Ya. Itu videonya apa saja dan di mana waktu itu mungkin video yang dijadikan barang bukti?
menurut saya dari 7 video itu ya itu juga lah yang kami jadikan barang bukti di sini. Ya kan, cuman kan mungkin yang 7 itu kan dipotong-potong itu. Nah, ya itu karena dipotong-potong menurut saya ya udah ada tambahan pasal itu nanti terhadap yang potong-potong itu. Karena kenapa? Pasal 32, 35 ITE yang saat ini menjerat Roy Suryo CS juga dalam hal di dalam laporan ini kurang lebih akan sama. Jadi saya akan minta penyidik nanti ketika gelar penetapan tersangka itu pasal itu harus diterapkan. Karena kenapa? Sudah dipotong-potong. Nah, sudah tidak original lagi. Bang, Ya. tapi itu videonya adalah satu video di mana menjadi atau memang Ada tempat lain, Bang. Kemungkinan satu video dipotong-potong. ada proses pengeditan. Semua Kemungkinan seperti itu. Nah, tapi saya nggak bisa menjelaskan berlebihan karena kenapa? Nanti merusak pemeriksaan polisi. Nah, biarkan dulu ini bergulir, ya kan? Yang penting teman-teman sudah tahu laporan kita sudah naik penyidikan tanggal 6 kemarin, tanggal 7 penetapan penyidikan, tanggal 8 korban dan saksi hari ini diperiksa. Bang, saya nanti nih Bang, terakhir Bang mau nanya. Apa? Bang, Kita izin dulu. Kainara bisa terjerat tahu apa yang di atau Iya, prinsipnya KUHP yang baru tanggal 2 kemarin kan sudah sudah berlaku. Sehingga paling ada penyesuaian aja. Penyesuaian pasal. Ya. Jadi kalau misalnya laporan di sana itu 284 nanti disetarakan dari pasal 284 dijongtok-jongtokan kepada pasal yang ada di KUHP yang baru. Nah, demikian juga kami melaporkan di sini illegal access, pasal illegal access itu akan nanti jongto ya kan dengan undang-undang yang baru, dengan pasal yang baru, kemudian setelah itu dilayangkan panggilan kepada terlapor. Seperti itu. Inara satu dong. Ini kan kunci dari permasalahan konflik kalian ini kan perdamaian Insanul Fahmi dengan Mawa. Nah, kamu sebagai istri, apa yang kamu katakan kepada Insanul untuk mendorong perdamaian dengan Mawa gini? Sedari kasus ini mencuat ke publik juga, dari keadaan mereka masih konflik ya dalam rumah tangga, bahwa Ihsan sudah menjatuhkan talak 2, saya sudah meminta Ihsan untuk memperbaiki rumah tangganya. Karena saat itu saya melihat, walaupun saya belum mengenal secara langsung ya pribadi saudari M, saya melihat tidak ada uzur syar'i untuk diceraikan. Makanya saya melihat selama itu tidak ada uzur syar'i, ya alangkah baiknya memperbaiki rumah tangganya. Saya mendorong saudara Ihsan untuk melanjutkan perayaan di pengadilan agama. Karena dia masih mau memberikan kesempatan kepada saudari M. Nah, dia emang niat poligami juga ya, Kak? Kan memang sebelumnya menurut pengakuan saudara Ihsan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu nggak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Padahal Allah udah jelas menetapkan syariat Islam ini untuk kita taati gitu, terutama dalam hal ya rumah tangga gitu, bahwa saya sebagai istri biar gimana pun keadaan suami kita ya dia imam kita harus taati. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam terhadap saya gitu. Jadi tidak masalah ya Mbak kalau misalkan netizen memilih hal tersebut terhadap karir Mbak Inara di entertain. Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Dan pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pihak kedua punya orang, ya sudah dari dulu saya ngapain artis, capek artis. Oh. Oke. Inara satu lagi dong. Ya, satu lagi. Kabar banyak yang bilang Insanul Fahmi itu mengidap NPD. Apa tanggapanmu? Alhamdulillah kemarin aku sudah mencoba untuk mendampingi beliau ke terapis ya, psikiater, psikolog gitu ya. Alhamdulillah sih untuk hasilnya semua aman, positif gitu ya, nggak ada yang sesuai dengan tuduhan yang beredar di sosial media ya. Mungkin untuk orang-orang yang saat ini sedang menuduh orang lain gitu ya, ya aku sarankan sih untuk sama-sama lah kita periksakan diri demi untuk kebaikan kesehatan bersama.